إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa taala, baik kecilnya maupun besarnya. Karena hanya dengan takwa kepada Allah kita akan dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga ada tujuannya. Tujuannya hanya satu, tidak ada dua. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna," dan tidaklah kami ciptakan jin, wal insa, dan juga manusia, illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia dan jin hanya satu, tidak ada yang lain, yaitu supaya manusia ibadah kepada Allah. Apakah berarti kita harus 24 jam di masjid? Bukan. Apakah berarti harus 24 jam kita berzikir, mulut bermimil terus membaca zikir? Bukan. Karena yang dimaksud ibadah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-ibadatu ghayatut tadallul. Yang dimaksud ibadah adalah tunduk yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan oleh Allah supaya kita mentaati Allah. Silahkan di masjid, silahkan di pasar, silahkan di rumah, di luar rumah, tetapi tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki mendengar azan dikumandangkan, datang ke masjid, ini berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berdagang di pasar tapi dengan jujur. Kalau ada barang yang cacat maka disebutkan ini barangnya cacat, cacatnya di sini, harganya jadi murah. Ini berarti berdagang secara ibadah, secara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan Allah ciptakan manusia, supaya semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan setelah ayat tersebut, ma uridu minhum min rizqin, saya tidak menghendaki dari manusia dan jin untuk memberikan rizki, bahkan enggak butuh rizki Allah itu. Wa ma uridu ayyutaimun, Allah juga tidak menghendaki bahwa jin dan manusia memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq, bahkan Allah itulah yang senantiasa memberikan rizki kepada manusia dan jin. Dzul quwwatil matin, Allah memiliki kekuatan, Allah sangat kuat sehingga tidak perlu kepada apapun dari selainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya adalah dari ayat tadi, Allah menyuruh kita untuk senantiasa ibadah, yaitu taat kepadanya, dan Allah yang menjamin rezeki kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengatakan bahwasanya mencari uang susah, dengan bohong saja susah, apalagi harus jujur tambah susah. Itu adalah perkataan orang yang tidak memahami adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkataan orang yang tidak meyakini bahwa rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin rezeki kita, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha."
Apapun yang melata di atas muka bumi, semuanya sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia, makhluk-makhluk yang tidak berakal saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bagaimana lagi dengan manusia yang punya akal sehingga bisa mencari cara bagaimana mendapatkan rezeki? Karena itu carilah rezeki secara halal. Karena kalau rezeki yang haram kita ambil, maka menyebabkan kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat. Orang yang makan haram, doanya tidak dikabulkan oleh Allah, sengsara di dunia. Orang yang makan haram dimasukkan ke dalam neraka, sengsara di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inti hidup adalah ibadah kepada Allah, dan ibadah kepada Allah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Artinya taat semua anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah telah menurunkan 104 kitab suci dari langit. 100 kitab 4 suci itu diringkas isinya oleh Allah pada 4 kitab suci, yaitu Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil, dan Az-Zabur. Kemudian isi dari 4 kitab suci itu sudah diringkas oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian isi seluruhnya Al-Quran, 114 surat atau 30 juz, semuanya itu diringkas oleh Allah dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah yang isinya 7 ayat. Makanya Rasul mengatakan, Inna afdalal Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh surat Quran yang paling utama adalah surat Al-Fatihah, karena dia mengandung ringkasan intisari dari seluruh isi Quran. Kemudian surat Al-Fatihah yang isinya 7 ayat ini pun diringkas oleh Allah di dalam qalbul Fatihah, di dalam hatinya surat Al-Fatihah, yaitu bagian tengahnya, yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, mengabdi, kami ibadah, dan hanya padamu ya Allah kami minta tolong. Maka inti kita hidup di atas muka bumi adalah mari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ringkasan semua kitab, 104 kitab suci, ternyata ringkasannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu selain kita ibadah, menjaga ibadah atau taat kepada Allah, mari juga kita sering-sering minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Karena Allah itu semakin banyak diminta, semakin suka kepada hambanya. Berbeda dengan manusia, diminta 1 kali masih oke, 2 kali ya oke, tetapi kurang, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama bosan karena diminta terus. Tapi Allah semakin diminta, semakin cinta. Rasul mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, justru Allah akan murka kepadanya. Seorang ulama tabi'in namanya Maimun bin Mahran, dia mengatakan bahwasanya kalau engkau sudah minta-minta kepada manusia tidak ada yang memberi, maka datanglah kepada rumah Allah, karena rumah Allah itu pintunya terbuka, yaitu masjid-masjid. Masuklah ke rumah Allah, salatlah 2 rakaat, setelah itu mintalah hajatmu kepada Allah, pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu huwar Razzaq, Allah itu zat yang maha memberi rezeki. Allahu huwal Jawwad, Allah itu zat yang sangat dermawan. Allahu huwal Karim, Allah yang selalu memberi, tidak pernah ketika diminta menolak, tidak pernah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setiap pagi habis salat subuh hendaklah kita minta 3 perkara kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh saya minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal yang diterima.
Kalau sudah dikasih 3 ini, sudah nyaman hidup kita bagaimanapun kondisinya, apapun kondisinya. 3 sudah dikasih oleh Allah, ini inti kehidupan sudah kita dapatkan. Maka setiap pagi mintalah kepada Allah 3 hal ini. Tidak harus dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa. Ya Allah, sesungguhnya saya minta ilmu yang manfaat, ini yang pertama, dan rizki yang halal, ini yang kedua. Karena manusia butuh makan, butuh rizki, maka dia butuh yang halal. Yang ketiga, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Ini adalah peringatan, sudah disampaikan, maka saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, peringatan ini akan masuk ke dalam hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا وأيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن ظلم علماءنا المسجونين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.